Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah pada makan ya? Ya, Alhamdulillah. Ya. Udah siap belajar hari ini? Ya, Bu. Alhamdulillah siap ya. Oke. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajarannya. Ibu minta siapa ya yang mau berdoa, mimpin doa? Kak Desta pimpin doanya, yuk. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa nanti. Doa. Oke, alhamdulillah sudah berdoa semua. Kita siap belajar ya sayang. Ya, Bu. Siapa hari ini yang nggak masuk ya? Masuk semua ya nak ya? Ibu lihat di chat roomnya udah 14 orang dengan ibu udah masuk semua. Oke. Baik, Kak. Untuk membuka semangat kita ada password yang harus kita mulai pada saat pelajaran ya. Ibu ingin semangat kalian. Oke. 8A. Kurang semangat lagi. 8A. Yes. Oke. IPS? Oke. IPS? Oke. Siap ya nak ya? Kita belajar ya. Oke. Ya, baik. Ini untuk memahamkan pelajaran kita hari ini Ibu akan menampilkan video sayang. Oke, nanti diperhatikan videonya ya. Iya, Bu. Iya. Bentar. Apa sudah terlihat? Videonya sudah terlihat belum? Udah, Bu. Udah ya nak. Nah, Ibu putar. Nanti kamu tugasnya adalah mengamati apa yang terjadi dalam video itu. Nanti kita dengan video ini kita bisa mengarahkan apa pelajaran kita hari ini. Kita akan mengambil pelajaran apa hari ini dari video ini. Oke, Ibu klik ya. Nah, kamu perhatikan, amati Kak. Apa yang terjadi dalam video ini? Nah, ini akan mengantar pelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira apa itu Kak? Orang apa? Apa enggak? Bangunan, Bu. Iya Pak, Kak William. Kuli bangunan, Bu. Kuli bangunan. Oke, amati apa yang terjadi. Ya, Bu. Kira-kira apa yang dia lakukan. Nah, kira-kira kalau dari jadi kuli bangunan capek enggak Kak? Lelah enggak? Lelah. Lelah. Oke. Ngaduk semen ya tadi. Nah, Iya, Bu. Coba perhatikan. Jadi kuli. Kira-kira kalau jadi kuli itu gajinya besar enggak Kak? Minim, Bu. Minim kan? Oke. Iya, Bu. Oke, setelah dia kerja, coba dia mati lagi tuh videonya. Apa itu ya terjadi tuh di videonya nak? Menerima Dapat upah, iya. Dapat upah dari dia kerja ya. Coba perhatikan lagi. Nah, dia lihat upahnya. Kira-kira banyak enggak upahnya? minim. Minim. Nah, ngelus dada. Nah ini Asep namanya kan? Apa itu dibaca tuh? Lanjut sekolah. Ingin merubah hidupnya dengan lanjut sekolah ke Iya, perguruan. bagus, pintar ya. Dia ingin merubah hidup. Dia sekolah. Sekolah dari mana dia Kak punya biaya Kak? Dari kuli bangunan. Upah dari dia kuli bangunan. Perhatikan dulu. Oke, perhatikan lagi. Ya sekolah. Nah ini apa ini? Kemudian aku Kira-kira Asep apa itu Kak?
Apa yang dia lakukan? Jadi manajer. manajer. Menjadi manajer. Oke, iya. Kerja jadi manajer ya setelah lulus ya. Kira-kira Bu. kalau jadi manajer enak enggak, Kak, kerjanya? Nah, Bu. Enak kan? Gajinya besar ya? Iya, Bu. Baik, Ibu matikan dulu sampai sini dulu. Jadi namanya Asep ya? Asep, oke. Jadi Ibu tanya dulu, Kak. Kira-kira di lingkungan Kakak itu ada enggak orang yang ceritanya seperti Asep ini? Kamu pernah melihat enggak? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Apa? Jadi apa dia? Jadi apa? William, ada? Fitria, atau siapa yang punya tetangga seperti Asep atau yang lain? Ada? Siapa yang tetangganya yang misalkan orang yang enggak punya kemudian jadi orang sukses, ada enggak? Ada, Bu. Ada ya, oke. Kira-kira di lingkungan Kakak tinggal itu ada enggak yang jadi kepala desa? Ada enggak? Ada, Bu. Ada. Kemudian anggota dewan? Ada. Ada. Manajer? Ada. Oke, ada ya. Kemudian ada orang yang dulunya enggak punya, sekarang sukses pun ada ya? Ada. Ada, oke ya, baik. Alhamdulillah, berarti tahu. Jadi kita itu nanti pelajarannya itu tidak jauh dari tayangan video Asep ini, Kak. Pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang, nih, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Kak? Nah, melalui problem-based learning, nah, Ibu harapkan kita belajar hari ini, satu, kalian harus bisa menjelaskan. Nah, menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis bentuk mobilitas vertikal dan horizontal dengan tepat. Yang keempat, membuat artikel tentang analisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan cermat. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Jadi 4 nomor ini, 4 tujuan pembelajaran itu harus kita lalui hari ini, harus paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Oke. Kak, di sini ada tampilan gambar ya. Kira-kira itu gambar apa? Siapa yang bisa berpendapat? Ya. Orang kesuksesan. Orang yang mengejar kesuksesan, betul. Apalagi? Kira-kira gambar apa itu, Kak? Orang yang Fitria? Orang yang ingin mencapai keberhasilan, Bu. Betul, orang yang ingin mencapai keberhasilan, betul. Coba sekarang, Sania, kira-kira apa lagi itu menurut kamu? Apa, Nak? Orang yang ingin mencapai sebuah tujuan, Bu. Iya, tujuan apa? Ingin menjadi sukses, Bu. Menjadi sukses, betul. Oke, Ibu minta lagi satu. Jadi gambar itu kira-kira apa lagi? Menurut Raffi apa, Kak? Menurut Kak Raffi? Raffi? Kira-kira dari gambar itu apa yang kamu tangkap? Ayo, mic-nya dinyalakan dulu, Kak. Suaranya nggak nyampe. Raffi? Oke. Dari beberapa tadi sudah bagus ya. Jadi orang yang sedang mengejar karir, orang yang mencapai cita-cita, betul. Oke. Jadi dari sini, dari gambar, kemudian dari video Asep tadi, maka bisa diartikan ya, Kak. Pengertian pelajaran kita hari yang akan kita pelajari apa tentang mobilitas sosial. Ya. Jadi mobilitas sosial itu berarti berasal dari kata Latin, Kak. Bahasa Latin yaitu mobilis, yang mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, kita logikanya seperti mobil ya, Kak. Mobilitas itu selalu bergerak. Ya, jadi manusia itu kan selalu bergerak ya, ingin mencapai kesuksesan, ingin mencapai hidup yang lebih baik lagi. Nah, selalu bergerak mencapai kesuksesan. Kemudian kata sosial, Kak. Nah, ini mengandung arti bahwa seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok yang ingin mencapai kesuksesan.
Oke, kalau digabung mobilitas sosial adalah apa? Sekelompok orang atau perorangan yang Ingin mencapai yang ingin mencapai hidup yang lebih Baik. baik, betul. Kira-kira kakak ingin enggak hidupnya lebih baik lagi nanti kalau udah besar? ingin Bu. Ingin, makanya harus selalu mengejar karir. Dengan bagaimana? Dengan Berusaha. belajar, ya berdoa dan bekerja sama dengan orang lain supaya sukses. Seperti pada gambar itu. Baik ya. Ada yang ditanyakan? Nah, ini yang kedua sekarang. Nah, ini gambar apa lagi, Kak? Bisa diambil kesimpulan? Ayo, dari gambar itu ada orang apa itu, Kak, kira-kira? Orang naik tangga. Kemudian yang sebelah kanan lagi gambar apa? Gambar orang jatuh. Oh, orang jatuh. Kira-kira apa kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita hari ini? Yang naik tangga untuk mengejar kesuksesan. Betul. Terus? Yang turun itu sudah jatuh dari karirnya. Jatuh dari karirnya, tidak bisa mempertahankan karirnya ya. Jadi Ya, kalau betul. gambar di atas itu maksudnya apa? Dia bisa bertahan di atas tuh. Maksudnya apa? Yang bisa mempertahankan. Karena dapat mempertahankan kesuksesannya. Betul, iya bagus. Bisa mempertahankan karirnya, kesuksesannya, yaitu. Kalau orang yang tidak bisa mempertahankan kesuksesannya pasti akan jatuh, ya kan? Betul, Kak. Baik. Jadi di sini bisa diartikan mobilitas sosial itu apa? Perpindahan posisi seseorang, atau sekelompok orang, ya kan, Kak, dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, seperti itu pada contoh di gambar di layar Zoom kita ini ada orang yang naik tangga, berarti dia sedang meniti karir, ya kan, mengejar karir, mencapai kesuksesan. Nah, berarti dia mengalami mobilitas apa? Apa? Ke atas ya, naik ya, berarti ingin mencapai derajat sosial yang baik kan? Nah, kemudian yang satu berarti status sosialnya dia mengalami penuh ke bawah, betul, atau turun. Baik, paham ya dari gambar ini ya? Paham, kita lanjutkan. Nah, ternyata mobilitas sosial itu ada bentuk-bentuknya, Kak. Nah, mobilitas sosial vertikal itu ada dua, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Kemudian mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Apa itu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing? Yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Paham ya, Kak? Vertikal ke atas ya, berarti status seseorang itu naik menjadi lebih baik, ya kan? Kemudian mobilitas vertikal ke bawah. Apa maksudnya? Mobilitas yang terjadi karena proses penurunan status seseorang atau kedudukan seseorang. Nah, sekarang pikirkan, coba cari contoh. Kira-kira contoh dari mobilitas vertikal ke atas. Siapa yang bisa mencari contoh? Orang yang dulunya orang biasa, kemudian jadi orang sukses. Siapa yang bisa memberi contoh? Ayo. Siapa? Yuk. Iya. Oke, bagus. Oke, siapa lagi yang bisa memberi contoh? Mbak Endang. Coba berikan contoh. Vertikal ke atas. Nah, Sania berikan contoh. Vertikal ke atas. Mic-nya dinyalakan, sayang. Oke. William, berikan contoh vertikal ke atas. Orang yang dulunya orang enggak punya, sekarang jadi orang sukses. Bisa enggak? Seseorang yang penjual tahu, Bu. Ya. Yang dulunya tahunya hanya dihargai 5.000, sekarang naik menjadi 12.000. Iya, akhirnya
Jadi tingkatnya lebih tinggi, Bu. Penghasilannya lebih tinggi ya. Ya, Bu. Kira-kira orang itu hidupnya lebih baik enggak, Kak? Dengan hasil penjualannya yang banyak tadi. Ya, lebih baik, Bu. Iya, betul. Bagus. Aplaus untuk Kak William. Ayo, aplaus biar semangat. Oke, lanjut lagi. Sekarang vertikal ke bawah contohnya. Orang yang dulunya sukses. Iya, suaranya Kak, suaranya keras. Jadi orang sukses menjadi orang yang pengangguran misalkan. Contohnya apa? Ayo. Contohnya ada pengusaha kaya yang bangkrut, Bu. Iya, Sofia, bagus. Pengusaha kaya yang bangkrut. Betul. Oke, bagus. Berarti sudah paham ya? Bisa membedakan ya vertikal ke atas dan ke bawah ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan yang mobilitas horizontal, Kak, sekarang. Mobilitas horizontal itu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sama lapisan sosialnya. Ya, sama, dia tidak naik, tidak turun. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo, satu orang. Jangan lupa ya, itunya mic-nya dinyalakan kalau berpendapat. Kira-kira apa? Oke. Iya, boleh. Seperti perpindahan guru dari SMP 1 ke SMP 2. Betul. Dia hanya berpindah tempat kerja saja ya, Kak Raffi? Ya, Bu. Iya, betul. Oke, bagus semua. Kita lanjutkan sekarang. Untuk memahamkan kita tentang pelajaran hari ini Ibu ada kasus yang harus kalian selesaikan. Nanti ini ngerjakannya di Padlet ya, Kak. Tadi Ibu share dulu Padletnya. Itu link Padlet bisa kamu klik di chatroom atau di itu ya, nih di dekat chatroom di sebelah kanan. http itu padlet.com, kalian klik nah. Tugasnya individu dikerjakan masing-masing. Ketiga nih. Tablet. Sudah bisa? Iya. Kalau sudah diklik, itu kamu kerjakan Padletnya. Dibaca dulu kasusnya tuh, ada di situ. Untuk membesarkan tulisan yang ada di kasus yang di Padlet itu, kamu klik aja tulisannya. Di kotaknya itu diklik ya, kamu baca, pelajari. Dibaca yang cermat. Sudah terbuka semua Padletnya? Sudah? Sudah, Nak. Nah, sekarang kamu baca itu kasusnya Bapak Amos yang ada di Padlet untuk membesarkan kotak yang ada di Padlet, kamu klik aja di situ. Nah, kalau sudah dibaca, dicermati, itu kan ada tanda panah di bawah itu, tanda tambah ya. Di bawah kanan itu kamu klik untuk komen kamu untuk kerjakan di situ. Kamu kasih nama dan kelasnya dulu yang atas, kemudian yang bawah untuk mengerjakan hasil analisa kamu tentang kasus yang kita pelajari hari ini ya. Paham? Paham ya? Iya, oke. Sekarang mulai dipelajari, dikerjakan di Padletnya. Ada yang kesulitan? Oke, sekarang dikerjakan ya, Nak ya. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Harus sudah selesai ya. Nah, oke, diketik apa hasil analisa kamu mengenai masalah yang kita pelajari hari ini. Oke, Ibu tunggu, Nak.
Wajahnya dibuka saja ya, enggak usah ditutup sayang. Yuk sekarang dikerjakan. Tunggu. Dibaca. Kira-kira apa isi dari kasus yang kita pelajari hari ini? Nah, silahkan. Atau ada kesulitan nanti boleh tanya dengan Ibu. Nggak usah buru-buru ya Kak, dipelajari dulu, difahami apa maksud jadi kasus itu yang kita pelajari di Padlet. Itu ada kasus Bapak Amos kan? Apa yang terjadi pada Bapak Amos? Kalian cermati, ditulis, misalkan terjadi mobilitas sosial apa dengan Bapak Amos, alasannya apa, kamu tulis ya nak. Oke, Ibu tunggu. Ada yang kesulitan? Ya, Bu. Sudah mulai ngerjakan belum? Bu. Udah, Bu. Ngerjakannya di Padlet ya. Iya, Bu. Diketik dulu, Ibu tunggu. Dipelajari dulu kasusnya Pak Amos tadi. Pak. Ibu tunggu, belum ada yang masuk nih. Ibu tunggu, enggak usah buru-buru, masih ada 20 menit lagi ya. Ini ada beberapa yang sudah mengerjakan, sudah terlihat di layar belum Kak? Sudah terlihat di layar? Bu, ini harus login dulu ya? Login, maksudnya? Kakak klik itunya, klik link Padletnya tadi di chat room. Di chat room.
Fitrias, ada kesulitan, Kak? Oke, Kak William nggak ada. Mungkin ada yang kesulitan? Linknya ada di chat room, Kak. Link Padlet ya. Bu tunggu. Oh, enggak gitu, di WA group pun bisa, sayang. Di WA group kita ada link Padletnya itu. Bisa. Ini udah masuk Raffi, Beauty, Sofie. Ini Beauty udah ada nih. Oh, ini jawabannya bisa dilihat di Zoom ya. Ini Beauty udah dia ada berapa nih? Oke. Ada 3 jawaban dia, Beauty. Oke, ini untuk Kak Raffi. Bagus. Oke, lanjut lagi. Yang belum masih Bu tunggu, Nak. Masih ada waktu 20 menit lagi. Ada yang kesulitan? Mungkin ada yang belum bisa klik link Padletnya, ada di chat room yang bawah tuh, Kak ya. Ada tulisan Padlet tuh, HTTP Padlet ya. Karena baru beberapa nih yang kirim ya, bisa. Yuk.
Oke Kak, ini ada beberapa yang udah kumpul ya. Pekerjaannya ada Beauty, Raffi. Beauty 2 kali nih kan mengerjakannya. Enggak apa-apa. Ada Sophie, Diva, oke. Desta, Endah, Shania. Ya udah, bagus semuanya. Masih ada yang belum? William belum, Nak? Ibu tunggu. Nih, oke. Bisa lihat ya di chat room-nya apa di Zoom-nya nih yang sedang mengerjakan? Oke. Ada kesulitan? Bisa tanya Ibu, Nak. Beauty sudah ya, Nak. Raffi. Sophie. Ada kesulitan yang lain? Saya ngerjakan ya. Nanti kalau berbicara, mic-nya dinyalakan ya. Iya, Bu. William belum, Gary, Vira belum. Masih Ibu tunggu, Nak. Endang juga belum, sayang. Mengerjakan ya. Nanti kalau udah terlihat di sini itu berarti dah yang mengerjakan. Belum terlihat berarti belum, sayang. Nah, nih. Bisa dilihat ya di Zoom-nya nih beberapa yang udah mengerjakan. Masih ada waktu 15 menit lagi, Ibu tunggu. Yang belum Vira, Gary, Dinda, William, Endang belum mengerjakan, Nak. Ibu tunggu. Ah, Ada kesulitan? Ada, Bu. Oke, kita masih tunggu, masih ada waktu 15 menit lagi. Mungkin ada yang kesulitan linknya atau apa, enggak paham, bisa tanyakan Ibu atau temannya ya. ngetik, Bu. Oke, Ibu tunggu. William juga belum, Ibu tunggu. Ini terlihat nih di sini di Padletnya yang belum. Nah, bisa dilihat, Nak. Nah, ini. Yang belum Vira, Gary, Dinda. Kalau kamu kirim setelah kerjakan, kamu klik di sembarang tempat aja ya. Diklik aja di luar kotaknya, itu nanti akan otomatis terkirim, Nak. Paham? Kalau mau ngerjakan ini ada tambah nih. Nah, tambah di pojok bawah nih. Masih Bu tunggu. Kalian ngerjakan. Apa? Iya. Targa. Iya. Coba tanya dua apa?
Kak William udah masuk ya? Masih Ibu tunggu yang belum masuk? Masih ada waktu? Yang belum Kak Vira, Kak Keri, Kak Endang belum. Fitria sudah. Nih ada beberapa yang sudah enak, masih Ibu tunggu lagi. Vira, Dinda, Endang yang belum. Ibu masih tunggu, masih ada waktu 10 menit. Silakan dikerjakan, dipahami. Gunakan waktunya, tinggal 10 menit lagi ya Kak ya. Silakan Ibu tunggu, pahami. Menit lagi, Ibu masih tunggu. Atau mungkin yang belum ini ada kesulitan sinyal, Kak? Vira belum ngerjakan, Nak? Oh, masih nulis kali ya? Enggak apa-apa, masih ada waktu 10 menit, Ibu tunggu. Dipahami dulu. Kira-kira apa yang terjadi pada Bapak Amos? Udahlah, males. Masa tadi udah ditanya masa terhapus? Ada apa, Nak? Ada yang terhapus? Kayaknya ada yang banyak kan sini. Sudah nulis, terhapus. Pelan-pelan saja, Nak. Nulisnya di kotak hitamnya itu, sayang. Nanti cara kirimnya, klik aja di sembarang tempat di luar kotak untuk mengirim. Mulai ngerjakan pakai tanda plus yang di bawah ini. Masih 3 jam lagi penerimaan peserta didik baru. Kira itu jawabannya enggak ada, Kak. Nah, baru nulis ulang ya. Masih ada waktu 6 menit.
Setelah nulis, kalau udah selesai menjawab, kalian klik di sembarang tempat supaya tidak hilang ya. Itu nanti akan terkirim otomatis, nak. Nah, Vira ini udah mulai ngerjakan. Nanti setelah itu kamu klik di sembarang tempat di luar kotak hitam. Itu nanti akan terkirim ya, nak ya. Untuk yang lain nanti siap-siap Ibu tunjuk ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dipahami lagi apa yang sudah ditulis tadi, nanti Ibu tunjuk nak satu-satu. Nanti acak Ibu tunjuk. Oke, tinggal 5 menit ya, nak ya. Mbak Endang nggak ada kabar nih? Ada kesulitan kan, Dok? Mbak Endang? Nanti kalau ngomong, ya gimana? Kamu belum kirim tugas nih, Kak? Udah ya? Oh iya, udah. Maaf, udah terlihat. Oh, ini apa? Endang 8A ini. Oke, ini yang belum Gary. Gary, kenapa ini masalahnya, Kak? Nggak mau anu. Kenapa? HP-nya, Kak? Iya, Bu, nggak mau, nggak kuat sinyal. Oh, gitu ya. Oke, enggak apa-apa, Nak. Berarti ada gangguan HP ya yang belum ngerjakan Kak Gary. Ibu catat dulu. Udah ngerjakan tapi HP-nya enggak bisa ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting udah berusaha ngerjakan. Gangguan HP enak ya. Kira sudah, oke. Dinda yang belum. Ayo Dinda. Ada masalah apa nih Kak Dinda? Dinda. Suaranya dibuka ya, Nak ya. Mic-nya dibuka kalau mau ngomong. Nih, yang sudah ya, bisa kita lihat di sini di Padletnya di Zoom. Tinggal Dinda yang belum. Oh, Dinda sudah, Nak. Betul lah. Ini udah ada setelah Vira, ini udah masuk. Ini ya. Oke, Dinda. Yang belum mengumpulkan hanya Kak Gary karena gangguan HP-nya ya, Nak ya. Enggak apa-apa. Masih ada waktu 5 menit, mungkin ada yang mau diperbaiki, silakan. Nanti setelah itu kita nanti presentasi ya, Nak ya. Oke. Kira-kira sudah selesai semua ya, Nak ya? Oh, Vira masih menambahkan, enggak apa-apa, masih ada waktu Vira. Boleh menambahkan jawabannya. Itu bisa dilihat di Padlet ya, Vira. Masih ketik. Silahkan, masih Bu, tunggu masih ada waktu 4 menit lagi. Oke, Bu, tunggu. Ini Bu mau lihat nih pekerjaannya kalian nih. Sudah semua ini. Oke. Dinda, oke. Betul. Apakah Vira masih mau menambahkan, Vira? Ya, Bu. Oh ya, Ibu tunggu. Masih ada waktu 2 menit lagi.
Oke, Vira, tinggal 1 menit lagi ya, Nak ya. Ibu tunggu, besok kita presentasikan hasil kerjasama kita, diskusi kita hari ini. Ya, Bu. Baik ya, waktunya sudah habis untuk mengerjakan Padletnya. Sudah ya? Yang belum selesai, masih Ibu tunggu, dilanjutkan aja enggak apa-apa. Masih bisa ya. Disambil. Kita tunggu. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi ya, Nak ya. Baik. Ya, Bu. Ibu ingin Kak Desta membacakan hasil diskusinya hari ini. Desta? Desta? Desta, mic-nya dinyalakan, Nak. Desta? Iya, Bu. Nyalakan mic-nya. Oh, coba dibaca. Kira-kira hasil analisis kamu apa yang terjadi pada Bapak Amos? Coba dibacakan, Ibu mau lihat. Mau dengar suara kamu. Mic-nya dinyalakan, Nak. Mana? Desta? Ayo, Padletnya dibaca, sayang. Kan enggak ada. Ada? Oke. Kesulitan kah? Mbak Endah yang bacakan ya. Mic-nya dibuka. Kerjaan Kakak, ya, dibacakan. Ibu mau dengar. Hasil analisis Kakak tadi. Mbak Endah, silakan. Dibuka mic-nya ya. Suaranya, Kak, suaranya. Vertikal ke bawah, Bu, karena pernah pengangguran 1 tahun. Tapi saat ini mencoba untuk cari pekerjaan yang lain dan berhasil. Iya. Ada lagi? Udah, Bu, saja. Oke, makasih. Oplos untuk Mbak Endah. Oke. Ibu lagi mau lagi. Mbak Endang bacakan hasil pekerjaan Kakak nih. Diskusinya Kakak. Coba. Suaranya dibuka, Nak, mic-nya. Endang. Suaranya, Nak. Berdasarkan analisis saya, Ya. yang pertama yaitu terjadi mobilitas vertikal ke bawah, dikarenakan kamu tidak lagi meneruskan bekerja dari corporation dan menjadi pengangguran. Kedua, terjadi mobilitas vertikal ke atas. Hal ini terjadi karena Pak Amos yang awalnya hidup susah, pada akhirnya ia bangkit dengan keuletan yang tinggi hingga mampu menjadi seorang peternak domba yang sukses. Dan yang ketiga yaitu terjadinya mobilitas horizontal. Hal ini dikarenakan Pak Amos yang tetap menjadi seorang peternak domba dengan memindahkan peternakannya ke daerah Bantul untuk menghindar dari terjadinya gunung meletus. Iya, bagus. Yuk, kasih aplaus dulu untuk Endang. Ibu mau laki-laki. Raffi, bacakan hasil diskusi kita hari ini. Ya, diskusi kamu yang mana, Nak? Ibu mau dengar. Buka mic-nya, Nak. Raffi. Ya, Ibu mau dengar hasil analisis kamu ya. Apa yang terjadi pada Pak Amos? Ya.
Pertama, mobilitas vertikal ke bawah. Karena Mm-mm. dia merupakan seorang manajer perusahaan. Dia akhirnya harus mundur dan menjadi pengangguran. Mm-mm. Yang kedua, mobilitas vertikal ke atas. Mm-mm. Sang dari perusahaan setelah tidak menjadi manajer, Pak Amos Iya. kelebihan dan kegigihannya, maka usaha berkembang dan meningkat derajat kesejahteraan. Iya, bagus. Iya. Aplaus untuk Raffi. Oke. Ibu mau lagi, Nak? Coba sekarang Ibu mau Vira. Bacakan hasil diskusinya hari ini. Vira, buka mic-nya, Nak. Ya, dibaca hasil pekerjaannya yang dipateli tadi. Ya, Ibu mau dengar suaranya. Mobilitas vertikal ke bawah. Karena Pak Amos yang pada awalnya merupakan manajer perusahaan. Karena masalah mengakibatkan Pak Amos akhirnya harus mundur dan menjadi pengangguran. Mobilitas vertikal ke atas. Berbekal pengalaman dari perusahaan setelah tidak menjadi manajer, Pak Amos membuka peternakan domba. Dengan keuletan kegigihannya, maka usaha Pak Amos semakin berkembang dan meningkatkan derajat kesejahteraannya. Iya. Oke, ada yang ditambahkan? Sudah itu? Ya, Bu. Oke. Ibu mau lagi nih. Kak Fitria. Ayo, Kak Fitria mau Ibu pendapat kamu. Hasil analisis kamu. Fitria coba. Fitria, ada kesulitan? Pertama, mobilitas ke bawah. Iya. Karena Amos yang awalnya manajer, karena ada masalah dan mengakibatkan Pak Amos akhirnya harus mundur dan menjadi pengangguran. Iya. Yang kedua, mobilitas vertikal ke atas. Setelah tidak menjadi manajer, Pak Amos memutuskan untuk menjadi peternak domba. Dengan keuletan yang kegigihannya, akhirnya usahanya semakin meningkat. Lanjut. Mobilitas horizontal karena Pak Amos tetap menjadi pengusaha domba dan akhirnya dia pindah ke Bantul karena ada letusan Gunung Merapi di daerahnya yang mengakibatkan usahanya dia pindah agar usahanya tidak terhambat. Iya, betul. Oke, bagus semua jawabannya. Aplaus untuk yang sudah berpendapat. Presentasi tadi bagus semua. Oke, sekali lagi Ibu minta laki-laki. William belum. Terakhir nih, coba. Laki-laki. Presentasikan hasil kerjaan kakak. Mobilitas vertikal ke atas. Karena Ya. Pak Amos membuka peternakan domba dan usaha Pak Amos semakin berkembang dan meningkat derajat kesejahteraannya. Horizontal, tempat usaha perpindahan ke wilayah Bantul agar terhindar dari bencana. Iya. Ada lagi? Udah, Bu. Udah, oke. Terima kasih semuanya yang tadi sudah presentasi. Kita kasih aplaus. Oke, masih semangat? Masih Bu. Mana semangatnya suaranya? Coba Ibu ada tepuk semangat. Ikutin ya. Nampaknya lemes nih. Oke, jadi kalau Ibu berhitung 1, 2, 3, langsung tepuk semangat. Kalian tepuk ya. Oke, ikutin Ibu biar semangat. Nampaknya mulai kendor nih. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, ulang lagi ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Semangat, Bu. Semangat. Karena mulutnya mungkin ditutup ya, jadi kalian senyum, gembira, tidak terlihat. Ya, Bu. Oke,
Baik. Nah, tadi sudah banyak yang mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu kasih jempol, semuanya bagus jawabannya. Sudah bisa berpendapat, menganalisis kasus yang kita pelajari hari ini ya Kak ya. Ya, Bu. Oke. Jadi, Ibu minta satu orang kira-kira jawaban yang paling pas dengan kasus Bapak Amos yang mana Kak? Dari beberapa temanmu tadi ada yang berpendapat berpendapat vertikal, horizontal, kemudian ada yang menyebutkan 3 jawaban, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, kemudian horizontal, kemudian tadi ada temannya juga hanya berpendapat 2, mobilitas yang terjadi pada Bapak Amos, ada juga tadi 3, kemudian ada 1. Oke, kira-kira menurut Kakak yang paling pas dengan kasus Bapak Amos jawaban siapa? Yang mana? Siapa yang bisa unjuk tangan? Kira-kira dari kasus Bapak Amos tadi, siapa yang bisa? Ayo, Raffi, menurut kamu jawaban yang paling pas siapa, Kak? Oke, Fitria, coba. Kira-kira Fitria yang paling pas dengan kasus Bapak Amos tadi siapa, Kak? Yang mana? Jawaban yang mana? Saya sih kayaknya vertikal ke atas. Yang paling pas jawaban yang mana? Jawaban Fitria atau jawaban teman yang lain? Punya sih betul, Bu. Betul punya siapa? Kak Fitria? Punya siapa tadi itu ya? Kira-kira Kak Fitria tadi menurut Pak Fitria yang paling pas mobilitas yang terjadi pada kasus Pak Amos, jawaban Kak Fitria atau temannya yang lain? Ayo. Yang paling betul menurut saya mobilitas ke bawah, karena Pak Amos yang awalnya merupakan seorang manajer perusahaan, karena ada masalah mengakibatkan Pak Amos akhirnya harus lulus dan menjadi pengangguran. Yang kedua, mobilitas ke atas, sebagai pesangon dari perusahaan setelah tidak menjadi manajer, Pak Amos membuka peternakan domba. Dengan kegiatan dan kegigihannya, maka Pak Amos semakin berkembang dan meningkat usahanya. Yang ketiga, mobilitas horizontal. Tempat usaha Amos berada di wilayah yang terkena bencana meletusnya gunung api. Karena usahanya terganggu, akhirnya ia pindah ke wilayah Bantul agar terhindar dari bencana gunung api tersebut. Iya, bagus. Oplos untuk Kak Fitria. Ibu minta 1 lagi. Oke, pendapat dari yang lain. Ini menurut Kak Fitria yang paling pas adalah jawabannya Kak Fitria ya. Terjadi berapa kasus Kak Fitria tadi? 3 mobilitas ya. Oke, Ibu sekarang minta Mbak Endang. Menurut Mbak Endang yang paling pas mana? Menurut Kakak yang kita ambil dari kasus Pak Amos, mobilitas apa saja yang terjadi? Coba, kira-kira. Endang, gangguan sinyal nak? Oke. Mobilitas vertikal ke bawah. Iya. Mobilitas vertikal ke atas. Betul ya. Mobilitas. Iya. Sesuai jawaban Endang kan? Iya, Bu. Oke, baik. Bagus semua. Oke, baik. Jadi yang pas mobilitas yang terjadi pada Bapak Amos betul menurut Endang sama Fitria ya. Teman-teman yang lain yang belum teliti ya. Jadi bagus. Mobilitas yang terjadi pada Bapak Amos itu adalah vertikal ke bawah ya. Pak Amos tadi pengangguran karena di PHK perusahaan. Kemudian Pak Amos mengalami vertikal ke atas ya. Pak Amos dengan sisa gaji yang dari perusahaan tadi berusaha untuk usaha domba ya. Kemudian sukses. Kemudian Bapak Amos juga mengalami mobilitas horizontal. Beliau pindah dari Gunung Merapi ke kota untuk menghindari letusan gunung berapi. Itu ya Kak ya?
Ya, Bu. Jawaban kita dari kasus Bapak Amos tadi ya, paham? Paham, Bu. Oke, itu namanya kita sudah bisa mengidentifikasi, menganalisis ini kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Contohnya Bapak Amos tadi ya, mobilitas yang terjadi Bapak Amos. Baik, nah jadi Ibu ingin satu orang menyimpulkan lagi. Manfaat apa? Siapa yang bisa menyimpulkan ya? Manfaat apa pelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Dari pelajaran kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Oke, Indang. Ya, bagus. Saya. Apa, Kak? Indang, silakan. Jadi dari pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mobilitas sosial dapat terjadi kapanpun, dimanapun, pada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Di sini kita juga dapat mengetahui orang dapat mengalami perubahan sosial di dalam hidupnya, baik itu secara lambat maupun secara signifikan. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk Endang, Nak. Bagus jawabannya, betul. Jadi mobilitas itu bisa terjadi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Oke, bagus. Baik, Kak. Jadi, kira-kira manfaat apa? Ya, Pak nih? Ibu tanya sekarang. Bagaimana perasaan kamu pelajaran kita hari ini? Ya, bagaimana perasaannya? Senang? Tidak senang? Senang ya? Ya, Bu. Ya. Bisa mengetahui apa, Pak, kita hari ini? Tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Apalagi? Tentang? Selain mobilitas sosial apa tadi? Bentuk? Untuk mobilitas. Iya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Baik. Nah, Kak, kalian harus tetap menerapkan 5M ya, dimanapun berada ya. Ya, Bu. Jadi, apa 5M itu? Mencuci tangan, betul. Memakai masker, apalagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, berkaitan dengan pelajaran kita ini apa? Yang kelima? Mengurangi mobilitas. Betul, mengulangi mobilitas. Baik. Kakak, baik pelajaran kita hari ini udah paham ya tadi tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi untuk materi minggu depan harus tetap dibaca tentang itu ya, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke. Kemudian ini kalian juga ada tugas keterampilan untuk kalian. Kalian membuat artikel ya untuk minggu depan. Siap? Siap, Bu. Kalian membuat artikel nanti mencari contoh sebanyak-banyaknya di lingkungan kalian tinggal. Contoh dari mobilitas yang kita pelajari hari ini. Tetangganya mungkin atau saudaranya yang mengalami mobilitas vertikal ke atas, ke bawah, atau horizontal, kalian cari contoh yang sebanyak-banyaknya yang ada di sekitar kakak tinggal ya. Paham? Ya, Bu. Paham. Oke. Jadi untuk memahamkan pemahaman pelajaran kita hari ini, Ibu ada evaluasi soal untuk yang harus kamu kerjakan hari ini di Google Form. Linknya ada di chat room, Kak. Bentar ya, Ibu. Lihat kan? Coba. Ada tulisan Google Form itu, Nak. Bentar. Ibu kirim linknya ya, Nak ya. Di chat room, Ibu kirim di chat room. Mati aku. Baik, itu di chat room ada Google Form. Kalian klik, dikerjakan ya, Nak ya. Ya, Ibu tunggu 5 menit. Sudah terlihat di chat room ada link Google Form? Ada? Ada, Kak? Di bawah, di chat roomnya. Oke, Bu, tunggu ya. Ada, Bu. Ibu, tunggu 5 menit. 5 soal dikerjakan, Nak.
Oh lala, oh lala. Perpindahan. Sosial. Bu, nggak bisa login. Horizontal. Cari HKR-nya. Penasaran ah. Penasaran aku sama HKR-nya. Yang mana, Bang? Sudah ya? Sudah selesai semua ngerjakannya? Udah 5 menit? Aku timut Allah. Merancang.
Baik, sudah selesai semua ya. Ya, Bu. Kalau itu nanti mau berpendapat silakan dibuka. Oke. Baik, Kak. Jadi jangan lupa tadi ada yang belum mengerjakan LKPD di Padlet, Kak Geri ya. Nanti kalau HP-nya sudah sehat, kalian kerjakan lagi ya. Ya, Kak Geri siap ya? Ya. Mic-nya dibuka, Nak. Mic-nya dibuka, kamu ngomong. Geri siap ya menyelesaikan Padletnya tadi ya? Bu, siap. Siap, oke. Jadi untuk artikelnya tadi minggu depan harus sudah dikerjakan ya. Siap ya? Mencari sebanyak-banyaknya contoh mobilitas ke atas, ke bawah, dan mobilitas horizontal. Di minggu depan pada saat kita pelajaran harus sudah dikumpulkan. Oke, Kak. Baik. Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita berdoa sama-sama. Oke. Ibu minta Kak Geri memimpin doa dulu. Silakan pimpin doa Kak Geri. Bisa? Desta aja, Bu. Desta. Oke, Desta pimpin doanya, Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama setelah kita dapatkan pada pertemuan kali ini semoga menjadi manfaat. Udah mulai. Ya, suaranya kurang keras, Nak. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Pelajaran kita sudah selesai hari ini. Terima kasih sudah hadir, sudah belajar dengan baik hari ini. Jadi, pelajaran kita hari ini harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak. Ya, Bu. Jadi kalau mau sukses harus apa? Harus dan berdoa. belajar berdoa. Siap untuk jadi yang terbaik? Ya. Siap sukses? Siap. Baik, harus meraih cita-cita. Siap ya? Siap, Bu. Baik, oke. Ibu akhiri. Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu stop dulu ya.